Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Bainudin dari kelas 1B. NPM saya 202191046. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Arti filsafat. Pada dasarnya, pendidikan jasmani dan adalah penamaan formal pengetahuan dan nilai-nilai melalui aktivitas fisik. Definisi yang lebih luas dari pendidikan jasmani akan mencakup instruksi dalam pengembangan dan perawatan tubuh. Dari latihan kalistenik sederhana sehingga pelatihan kebersihan, senam, dan kinerja dan manajemen permainan atletik. Salah satu subdisiplin ilmu pendidikan jasmani dan olahraga adalah filsafat. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah bidang yang tergolong masih baru. Para ahli dalam pendidikan jasmani dan olahraga berkolaborasi dengan para ahli filsafat yang tertarik bidang keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga untuk menganalisis seperti olahraga, gerak manusia, play and game dari perspektif filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat bermula di Yunani lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata aslinya berarti pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Metode investigasi pertama yang digunakan oleh para filsuf adalah spekulasi, sebuah pendekatan yang masih digunakan oleh beberapa yang cukup menarik menjadi bagian integral dari metode ilmiah yang pertama kali dikembangkan selama Renaissance. Orang dahulu sendiri dalam pencairan mereka untuk alam semesta yang logis membuat perbedaan antara pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keheranan. Mata kita memberikan pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit. Yang kedua, ada kesangsian. Agustinus menunjukkan kebangsian sebagai sumber utama pemikiran. Manusia heran, kemudian ia ragu-ragu apakah ia telah tertipu dengan panca inderanya. Terus yang ketiga, ada kesadaran keterbatasan. Ketika manusia menyadari betapa kecil dan lemahnya ia dibanding alam semesta di sekelilingnya. 2 cabang filsafat. Yang pertama ada logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. 2. Epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu, yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmu dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan filsafat ilmu diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu ditinjau dari isinya. Oke, yang ketiga ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Yang keempat ada estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dan estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah, teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori penciptaan dalam seni.
Lima, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Dengan belajar metafisika, maka seorang akan mengenal Tuhannya. Persoalan metafisika dibagi tiga, yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Contoh persoalan metafisika antara lain apakah ruang dan waktu itu manusia sebagai makhluk bebas atau tidak bebas, begitu. Terus C, ada fungsi filsafat pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani. Filsafat adalah satu proses yang dilakukan oleh orang untuk mencari kebenaran, kenyataan yang sebenarnya dan nilai. Menurut filsafat, pendidikan jasmani dan olahraga dapat mempelajari makna, hakikat, pentingnya, dan nilai dari pendidikan jasmani olahraga. Filsafat memberi pedoman terhadap pendidikan jasmani dan olahraga dalam menentukan tujuan, asas, dan isinya. Ia juga memberikan cara untuk menentukan secara logis apakah pendidikan jasmani dan olahraga memberikan pelayanan yang bernilai dalam pendidikan atau tidak. Terus filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. Bila pelaksanaan pendidikan berdasarkan pada institusi atau pemikiran yang tiba-tiba, ia biasanya tidak baik karena landasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, bila pelaksanaan itu berdasarkan pada filsafat yang berdefinisi dengan baik, ia cenderung baik. Guru pendidikan jasmani dan olahraga hendaknya mengembangkan filsafatnya secara rasional, logis, dan sistematis, serta menitikberatkan pada kepentingan manusia. Terus ada aliran filsafat pendidikan jasmani. Yang pertama ada idealisme. Idealisme sebagai pusat kehidupan manusia. Pandangan idealisme yaitu pendidikan jasmani membangkang fisik dan jiwa secara simultan. 2. Aktivitas fisik dapat mengembangkan kesegaran jasmani dan kepribadian. 3. Pengembangan kualitas pribadi. 4. Guru pendidikan jasmani sebagai model. Yang kedua ada realisme. Realisme adalah kebenaran dapat ditentukan dengan baik melalui metode ilmiah. Pandangan realisme yaitu pandangan pendidikan jasmani bagian penting kurikulum. Yang kedua, kesegaran jasmani berpengaruh pada produktivitas. Yang ketiga, pengembangan pendidikan jasmani secara ilmiah. Yang keempat, latihan memegang peranan penting. Yang kelima, memegang pertandingan bukan tujuan utama. Yang keenam, permain dan reaksi dapat membantu anak berprestasi. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme adalah pengalaman manusia dapat mengubah konsep atau kenyataan. Pandangan pragmatisme yaitu 1. Pengajaran pendidikan jasmani bervariasi. Kegiatan pendidikan jasmani memiliki nilai sosial. Yang kedua, program pendidikan jasmani berdasarkan kebutuhan dan minat anak. 3. Belajar pendidikan jasmani dengan metode pemecahan masalah. 4. Guru sebagai motivator. Terus yang keempat ada naturalisme. Naturalisme adalah suatu pada dasarnya memiliki nilai yang aktual dan fisikal atau jasmani. Pandangan naturalisme yaitu pendidikan jasmani menekankan manusia seutuhnya belajar. Yang kedua, belajar harus melalui aktivitas mandiri. Yang ketiga, bermain bagian penting pendidikan jasmani. 4. Olahraga kompetitif tidak dianjurkan. Yang kelima, eksistensialis adalah individu yang merupakan titik sentral. Pandangan eksistensialis yaitu program pendidikan jasmani memberikan kesempatan memilih. Terus kegiatan pendidikan jasmani bervariasi. Terus pengajaran menekankan kreativitas. Terus pendidikan jasmani mendorong untuk mengetahui diri sendiri. Dan yang terakhir, guru sebagai pembimbing. Terus yang selanjutnya ada eksistensialisme. Yang pertama ada setiap siswa bebas memilih berbagai aktivitas dalam kurikulum. Yang kedua, aktivitas individu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Yang ketiga, peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif. Dan yang keempat, mengondisikan
siswa untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Jadi kesimpulannya, secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan-pandangan setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah. Terus ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, dan estetika. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagai mana? Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan jasmani penting sekali bagi pendidikan profesional. Terus guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan setiap orang. Terus sejumlah aliran filsafat yang telah berkembang mempengaruhi pemikiran mengenai pendidikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.